Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Hudaw busyra lil mu'minin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan semoga Allah muliakan para alim ulama asatidz wal asatidzah, yang saya hormati para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja beriring puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Di subuh ini Allah kumpul mewajahkan kita dengan kudrat iradatnya yang memaksa. Alhamdulillah kita dipaksa taat. Kita kemudian dihadirkan di majlis-majlis kebaikan yang setiap kita berharap keberkahan, karena setiap kita langkahkan kaki kita ke tempat di mana kita mempelajari agama, terlebih di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, maka niscaya kita sedang berjalan menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melangkahkan kaki-kakinya untuk bermulamasah, berdekat-dekatan dengan ilmu dan ahli ilmu dan para penuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Belum ilmunya, baru jalannya. Belum doa-doanya yang dikabulkan karena diaminkan malaikat-malaikat yang ikut hadir di majlis-majlis ilmu. Belum malaikat yang turun memohonkan ampun kepada kita atas dosa-dosa kita. Belum lagi silaturahimnya. Belum lagi kifarat dosa, karena setiap langkah kaki kita diangkat derajat dan diampunkan dosa-dosanya. Belum lagi amal, karena setelah pulang dari tempat ini setiap kita dituntut ilmu-ilmu kita, dia akan terus meminta agar dia diamalkan. Maka kebaikan demi kebaikan dihadirkan oleh Allah kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Pantas kalau majlis ini kemudian disebut Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Belum lagi bubur ayamnya. Dan banyak kebaikan demi kebaikan yang Allah sampaikan. Maka betapa beruntungnya kita yang hari ini Allah paksa untuk mendapatkan rahmat, Allah paksa untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan sepanjang sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam, semoga Allah limpah curahkan keharibaan paduka alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mulia
yang mengajarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Bahkan sejak kita dari buayan ibu sampai dengan kelak kita dimasukkan ke liang lahat, hukumnya wajib. Bahkan kita diperintahkan kalaupun harus terpaksa tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina, karena agama menuntut ilmu. Karena agama tanpa ilmu, agama menjadi sia-sia. Agama adalah ibadah dan amal salih, tetapi amal salih tanpa disertai dengan ilmu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man ya'malu bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sehingga kewajiban menuntut ilmu sama dengan kewajiban melaksanakan rukun Islam yang lain. Walaupun bukan rukun Islam, tetapi rukun Islam tidak akan pernah sempurna tanpa ilmunya. Kita bicara tentang tiang agama adalah sholat, tetapi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kenikmatan, apalagi baru sah dan tidaknya sholat saja ditentukan oleh ilmu tentang fikih sholat. Bagaimana mungkin kita diterima sholat, kemudian kalau kita tidak pernah mempelajari ilmu tasawuf tentang sholat? Maka ilmu sholat, ilmu saum, ilmu zakat, ilmu haji, yaitu menjadi satu bagian yang sama wajibnya. Maka kaidah para ulama mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wajib tidak sempurna dengan sesuatu, penyempurnanya adalah wajib. Kalau sholat hukumnya wajib, maka wudu yang tadinya tidak wajib menjadi wajib, karena tidak sah sholat tanpa wudu. Kalau bersih dari najis dan hadas adalah wajib sebagai syarat sahnya sholat, maka khitan yang tadinya hukumnya sunnah menjadi wajib ketika seseorang sudah dituntut untuk wajib sholat. Sebelum dia wajib sholat hukumnya sunnah, tapi lamun ayah aki-aki tadi sunatan, sunatannya hukumnya apa? Hukumnya wajib, karena sudah wajib sholat. Jadi yang menyempurnakan sesuatu menjadi satu paket kewajibannya. Maka hari ini kita akan bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang satu ilmu yang tidak kalah pentingnya dari bangunan Islam itu sendiri, yakni membangun keluarga. Ya, Rasulullah SAW adalah figur contoh keluarga terbaik dari semua keluarga. Kalau merujuk ibu contoh ustadz, keluarga ustadz susah. Ya, ibu nyontoh keluarga kiai susah, karena mau tidak mau makin hari makin kenal, makin tahu. Apalagi kalau ibu tanya sama istrinya. Itu salah kata, saya sudah diremeh, bahaya zaman sekarang itu. Sama istrinya, tanya sama istrinya, yang paling tahu bagaimana sifat asli suaminya siapa? Ya istrinya. Maka kalau kita ngorek-ngorek mau nyontoh keluarga kiai sekalipun, saya bilang jangan, karena kiai saja manusia biasa. Kalau nyontohnya ustadz, nyontohnya kiai, bedanya kalau ustadz istrinya satu, kalau kiai biasanya banyak. Kalau sudah kiai, maka saya tidak ada yang manggil kiai, saya bilang jangan, istri saya nggak ridho. Istri saya doanya cukup jadi ustadz saja. Ya. Ibu bapak, jadi kalau nyontohnya kita manusia biasa, ya, maka kita akan menemukan celah. Banyak celah untuk menemukan celah. Tapi kalau nyontohnya keluarga Nabi Muhammad SAW sulit dan tidak akan pernah menemukan celah untuk mencela. Jadi tidak ada satupun celah untuk mencela keluarga Nabi Muhammad SAW, saking sempurnanya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sebagaimana Nabi SAW mencontohkannya tentang bagaimana membangun keluarga cahaya yang insya Allah menghadirkan generasi yang bercahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, istilah keluarga cahaya itu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, bahkan ada satu buku khusus tentang bagaimana membangun keluarga yang disebut dengan keluarga cahaya. Di dalam Al-Quran, kata cahaya itu bahkan diabadikan sebagai satu surah. Surah apa? Surah An-Nur, surah cahaya. Nah, ternyata ibu bapak, kalau ibu dan bapak lihat bagaimana surah An-Nur itu dibicarakan oleh Allah, uraiannya, urutan-urutan isinya, ternyata ujung-ujungnya adalah membicarakan tentang keluarga. Jadi surah An-Nur itu surah apa? Surah keluarga, Pak. Surah tentang keluarga. Apakah di situ ada bab tentang perzinahan? Iya. Ya. Di situ ada tentang pernikahan juga, ya. Tetapi pada intinya yang garis besar surah An-Nur adalah bagaimana keluarga kita bercahaya. Maka izinkan saya kemarin sebetulnya ngarang aja Pak Haji itu temanya apa? Saya bilang apa? Bahkan ada yang nanya sampai hari ini saya belum jawab temanya Pak Ustadz, belum kepikiran. Dan saya mohon maaf Bu, kadang-kadang lupa. Ustadz barusan saya lama WA-an itu. Barusan WA-an itu ternyata saya ditungguin di masjid. Di masjid yang lain. Saya bilang Allah Karim, saya pikir jadwalnya besok. Maka saya tadi datang ke sini, jom-jom Pak di perjalanan. Barusan selesai subuh ada WA, Ustadz di Antos Ngempel. Kenapa saya bilang di Antos di sana? Ketika saya lihat saya yang salah, saya pikir jadwalnya besok. Pak Haji, saya bilang jadwalnya besok, bukan Pak sekarang. Terus gimana? Besok aja ya? Iya udah. Abdillah hilang Pak. Nah itu ciri ning kurang teh manusia. Ciri saya, ibu dan kita semua adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa lupa. Jadi kalau contoh orang seperti kita ya susah. Ya, diri kita saja merasa nggak sempurna, apalagi kalau orang lain memandangnya. Ya, makanya bab keluarga sekali lagi, memandang saya sendiri berkeluarga, memandang keluarga saya, masya Allah, banyak sekali PR yang masih harus disempurnakan. Tapi kalau orang lain, apalagi kalau sudah tahu, makin jelas kekurangannya. Maka Rasulullah SAW adalah figur keluarga terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan keluarga. Yang pertama, bahwa manusia, Bapak Ibu sekalian, diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang disebut dengan al-insan. Ada al-bashar, an-nas, itu lagi apa ya? Al-insan, al-bashar, an-nas, bil-hilaf bijidai, abdihilaf ayat 4 ini terlepas. Al-bashar itu manusia yang berketurunan. Manusia itu punya syahwat, dan Islam memberikan ruang untuk syahwat itu. Beda dengan agama sebelah yang konon katanya untuk menjaga kebersihannya ditutup syahwatnya Pak, ya, sehingga tidak boleh menikah. Ada apa Bu? Ya, pastur kerahiban, ya, kerahiban. Ajaran itu kan tidak boleh mereka misalkan menikah, ya, ditutup syahwatnya. Islam tidak. Islam itu memberikan ruang, tetapi ruang dan salurannya jelas, dan jadi ibadah besar namanya nikah. Ya, makanya punten Pak Bu, ini rada jorok sedikit. Kalau ada Ustadz keran air dan itu misalnya salurannya tidak bocor, maka kalau kita buka keras ya, kalau ada pipa kemudian di sini ada keran dari sumur tuh Pak, atau dari toren, kita buka kemudian airnya mengalir deras. Tapi kalau pipa dari sumbernya itu kemudian di perjalanan bocor di sana sini, maka kesininya ini licin. Makanya sok bobogohan bari aneh gitu. Budak ngora Pak, pacaran dan pacarannya berlebihan, dan tidak boleh memang walaupun tidak berlebihan. Apalagi naudzubillah berpacaran dan sampai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Maka ketika keran itu dibuka, ngocor atau ngecer Pak? Beda. Itu dalam Islam sampai seperti itu diaturnya. Makanya orang Islam pasti bahagia dalam rumah tangganya.
mesti berbahagia dalam rumah tangganya, karena syahwat itu jelas alirannya, tidak boleh mengalir sebelum pada waktunya. Itu satu. Sehingga manusia berkeluarga, menikah adalah syariat, dan tujuan pernikahan yang paling utama adalah ibadah. Tetapi selain ibadah, manusia pun berharap punya keturunan. Dan semua kita berharap punya keturunan. Jangankan kita, Nabi saja sampai berdoa. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi inni wa'anal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Rabb, aku ini sudah tua. Inni wa'anal 'azmu minni, tulang-tulangku sekarang sudah mulai rapuh. Dulu ya Allah, kalau saya ngaji 1,5 jam itu kuat duduk tanpa pegel-pegel. Kalau sekarang baru 10 menit sudah. Nah, itu cara ciri-cirinya tulang kita sudah mulai rapuh. Kalau rapuh dan kemudian wasta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah berubah tos seueur kembang jambu. Tak kembang jambu tos seueur dina mas kakak ustad seueur. Abi kitu seueur yang ditutupan ku peci. Eta teh cirining tos naon Bu? Kolot. Urang teh tos kolot. Eta Nabi Zakaria bilang, aku sudah tua ya Allah, walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya, dan belum pernah aku dikecewakan ketika aku berdoa. Terus apa? Kalau boleh kita bicara, misalnya Allah mengatakan terus kenapa? Ya Allah, aku minta anak. Di usia berapa? 100 tahun belum dikasih anak. Ya, dan istriku juga sama-sama sudah tua, dan istriku divonis mandul. Aku khawatir ya Allah, nanti kalau aku mati belum dikasih keturunan, nanti tidak ada yang melanjutkan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan, melanjutkan keutamaan kebaikan kakek nenek moyangnya, yakni Nabi Yakub. Maka Allah kasih jawaban untuk Nabi Zakaria dengan doa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Di tempat Maryam pun juga berdoa. Makanya ibu bapak, dalam surah Ali Imran ini mengajarkan satu tentang keyakinan kalau berdoa, meskipun sudah menurut akal kita tidak mungkin kita mendapatkannya, tapi kalau bicara kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa menolaknya. Masa kakek-kakek, nenek-nenek minta anak? Kan gak mungkin Pak, menurut akal bagaimana mungkin? So kayak ibu, kalau saya doakan Bu, mudah-mudahan ibu sehingga 2 putra deui. Kan seri orang nyakit tuh. Mungkin gak ibu punya putra lagi? Mungkin gak? Harus mungkin. Harus mungkin. Cung nonton 100 tahun aja di dia. Kan juga orang mati mungkin atau apa? Mun bapak mah aman kene tenang. Maka saya ke ibu nanyanya. Da bapak mah ayeuna nikah jeung nu anom umur 23 tahun. Bapak bade nikah ke 23 tahun? Bade cenah. Kedua putra mau apa? Insya Allah aman ai bapak ibu ya. Makanya istrinya mandul, suaminya sudah tua, tapi doanya apa? Minta anak. Aneh enggak? Aneh. Karena Nabi Zakaria orang beriman, innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar ya Allah doa. Maka doa ini harus yakin, muqinun bil ijabah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, spot doa. Ada kalimat hunalika, disitulah. Maka setiap kita di rumah mesti punya spot, tempat khusus untuk berdoa. Ya, spot khusus berdoa di rumah itu ada kalimat dalam surah Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah milih Pak, tempatnya disamakan dengan tempat Maryam berdoa. Ya. Yang ketiga, apa doanya? Di antara doa yang diminta adalah dzurriyyatan thayyibatan, yaitu anak yang baik. Hadirlah nanti jawaban dari Allah bahwa akan diberikan kepadanya seorang anak bighulamin ismuhu Yahya. Seorang anak yang nanti dikasih nama Yahya atau Nabi Yahya. Nah, jadi Nabi saja khawatir kalau nggak punya keturunan. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka demikian kita berkeluarga selain beribadah kepada Allah,
maka tujuan berikutnya adalah ingin memiliki keturunan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, keturunan kita adalah keturunan yang salih dan salihah. Tapi kan pertanyaannya, dari mana keturunan itu lahir? Maka saya bahasakan, keturunan itu lahir generasi yang bercahaya hadir karena ada rumah yang bercahaya. Keturunan yang saleh hadir karena rumahnya diisi orang-orang saleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa rumah? Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bukan sekolah, ya, bukan lingkungan. Bapak Ibu sekalian, ternyata lingkungan itu hanya 20% pengaruhnya. Sekolah juga sama. Kalau dia belum masuk satu lembaga pendidikan yang 24 jam dia ada di sana, misalnya masih anak kita di rumah, anak kita ke sekolah, maka ibu bapak sekalian, anak di sekolahnya dapat 20% pengaruh dari gurunya, dan di lingkungan sekitarnya 20% pengaruh dari tetangganya, teman-temannya. 60%-nya adalah pengaruh dari ibu bapaknya. Ya, kalau keluarganya itu keluarga yang saleh, jangan salah, nanti anak-anaknya pun juga anak-anak yang saleh. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina", kedua, "wa dzurriyyatina qurrata a'yun", itu artinya qurrah itu bola, ayunin mata, bola mata. Jadi bola mata maksudnya bola matanya berbinar, melebar pak pupilnya. Jika ibu ningali artos kurang pangna ngagengan bu, kenapa lebih besar bola mata kita lihat duit? Karena senang. Nah, lihat anak yang soleh juga sama, senang, matanya berbinar-binar, disebut qurrata a'yun. Tapi orang besok salah. Kenapa saya bilang salah? Karena kita selalu mengarahkan anak soleh, anak soleh. Kalau mau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata, itu doa buat apa bu? Biar punya anak. Kita bilang itu doanya agar kita punya anak soleh. Rabbana hablana min azwajina. Padahal kalau lihat urutannya, azwaj dulu yang qurrata a'yun, baru dzurriyyah yang qurrata a'yun. Urutan dalam Quran itu pak penting. Urutan Quran, kenapa? Surah pertama Al-Fatihah, surah kedua adalah Al-Baqarah. Kenapa turun urutannya 1 sampai 114? Bukan ngacak. Itu bukan ngacak kehendak siapa? Nabi itu bukan. Itu wahyu Allah. 1, 2, 3. Turunnya kan berbeda-beda. Ayat terakhir Al-Maidah 1 sampai 5. Tapi kenapa ayat terakhir yang disimpan dalam Al-Quran surah An-Nas? Nah, berarti bukan berdasarkan turunnya, tapi makna-maknanya. Dan kata kuncinya, akhir setiap surah akan menyambung maknanya dengan awal setiap surah. Akhir setiap surah itu nyambung maknanya dengan setiap awal surah. Misalnya akhir dari ayat ke-7 surah Al-Fatihah itu akan bersambungan dengan awal surah Al-Baqarah. Apakah ayat pertama, kedua, atau ketiga, yang jelas pasti nyambung maknanya. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi urutan itu ada maknanya. Sama dengan Quran mengatakan azwaj wa dzurri, ada azwaj, ada dzurriyah, qurrata a'yun ujungnya. Jadi yang harus qurrata a'yun siapa? Azwajnya dulu, bapak ibunya yang qurrata a'yun, baru nanti dzurriyahnya qurrata a'yun. Ieu mah urang nuntut ka budak teh cing soleh bageur ai bapak. Gitu ya, neng sing soleha bageur, tutup aurat, rajin ke pengajian, ada ibu nah. Jadi kalau ibu bapaknya sudah soleh, qurrata a'yun namanya, maka mesti punya anak yang juga qurrata a'yun. Yang kedua, jadi ini dasarnya bahwa kita memiliki hasrat syahwat untuk memiliki pasangan. Itu adalah hadiah dari Allah. Yang kedua, setelah berpasangan kita memiliki keinginan untuk berketurunan. Itu fitrah dari Allah. Yang ketiga, kita berharap keturunan kita adalah keturunan yang baik.
keturunan yang disebut Nabi Zakaria dzurriyyatan thayyibatan. Terminologinya banyak Pak. Bisa dzurriyyah thayyibah, bisa qurrata ayun, bisa Rabbi habli minas shalihin, bisa gulaman halima, bisa gulaman alima, bisa gulaman zakiyah. Paling tidak ada 6. Semuanya sama, pengertiannya adalah anak soleh. Apa tadi? Barho, kacang bubar atas pohon. Apa? 1 qurrata, 2 dzurriyyah thayyibah, 3 Rabbana hablana minas shalihin, 4 gulaman zakiyah, 5 gulaman alima, 6 gulaman halima. Itu banyak tuh Pak. Semuanya cerita anak soleh dan itu di Quran semua. Contoh gulaman alima untuk Nabi siapa? Ishak. Gulaman zakiyah untuk Nabi Isa. Gulaman halima untuk Nabi Ismail. Rabbi habli minas shalihin, doanya Nabi Ibrahim, lahirlah 2 anak soleh. Siapa? Ismail dan Ishak. Dzurriyyatan thayyibatan untuk Nabi Yahya. Sementara Rabbi habli, Rabbana hablana min azwajina untuk kita. Qurrata a'yun untuk semua. Semoga kita mendapatkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kalau begitu bicara rumah cahaya adalah bicara bagaimana rumah tangga, keluarga yang itu dibuat bercahaya. Bagaimana bisa mendapatkan cahaya sehingga satu keluarga penuh cahaya? Kalau nanti lahir anak-anak generasi yang bercahaya, maka ternyata kata kuncinya Bapak Ibu sekalian itu disebutkan dalam surah An-Nur. Ya, dalam surah An-Nur Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismu. Di rumah-rumah yang Allah perintahkan untuk agar orang-orang meninggikan suaranya untuk mengagungkan asma Allah. Di manakah itu? Rumah-rumah, tapi Allah perintahkan di rumah itu ditinggikan nama-nama Allah. Di mana? Di masjid. Lihat surah An-Nur, surah cahaya. Di situ cerita tentang masjid. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah bicara tentang masjid, ujungnya Allah bicara apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu orang yang keluar dari masjid mereka pulang. Pulang kemana? Pasti ke rumah. Rijalun la tulhihim tijaratun, yang tidak akan membuat mereka lalai. Apakah mereka punya perniagaan, punya urusan, bahkan kepentingan yang besar, sebagaimana mengurus umat, mengurus negara, tetapi tidak akan membuat mereka lalai. Karena cahaya itu mereka akan bawa segera pulang ke rumah. Maka rumah cahaya adalah rumah yang mendapatkan cahaya. Dari mana cahaya itu ada? Fi buyutin adzinallah, yaitu di rumah-rumah Allah. Rumah cahaya adalah rumah yang penghuninya terikat di masjid-masjid Allah. Kalau bapak ibunya terikat hatinya di masjid, maka jangan heran kalau kemudian punya anak juga ahli masjid. Kalau ibu dan bapaknya senang memakmurkan masjid, kemudian hari akan lahir anak yang juga sama-sama mengikatkan dirinya ke masjid. Mari kita lihat contoh dalam Al-Quranul Karim. Ini perbaikan generasi Pak Bu. Jadi generasi itu dituntut oleh Allah untuk mi'raj, untuk naik. Tidak boleh sama. Generasi itu ada 3. Ada yang disebut sabiq, ada yang disebut lahiq, ada yang disebut mahiq. Kalau sabiq artinya generasi yang lebih baik. Kalau lahiq yang sama dengan orang tuanya. Kalau mahiq generasi yang lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Nah, dalam Al-Quran Allah gambarkan kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya ibu siapa? Maryam. Punya bapak? Tidak. Maryam punya bapak dan ibu. Siapa bapaknya? Imran. Siapa ibunya? Ya, Bu Imran. Bu Imran.
ibunya Hanna. Jadi ada Imran, ada Hanna. Siapakah mereka? Ternyata usut punya usut mereka adalah DKM. Kalau sekarang DKM apa? DKM Masjidil Aqsa. Mereka itu dekat ke masjid gitu. Kalau tidak jadi ketua dan pengurus DKM, minimal dekat ke masjid. Mereka itu orang yang hari-harinya memakmurkan Masjidil Aqsa. Senang sekali mereka memakmurkan Masjidil Aqsa. Jadi terikat hatinya di masjid. Rajulun qalbuhu fil masajid. Mereka bercahaya dan berdoa kepada Allah, minta agar diberikan keturunan. Ternyata dengan hasab. Ini ada istilah Pak Bu, ada nasab, ada hasab. Kalau nasab setiap kita punya, setiap Bapak Ibu punya nasab karena kita berangkat dari keturunan siapa. Tapi belum tentu punya hasab. Dan ternyata yang disebut dalam hadis Nabi tentang menikahi seorang wanita bukan karena nasab saja, tetapi tungkahul mar'ah li arba'in, ditikahi wanita karena 4, 5 liha karena hartanya, li jamaliha karena parasnya, li hasabiha yang ketiga karena hasabnya, walidiniha dan keempat karena agamanya. Hasab itu apa? Zakaria, Imran dan istrinya punya apa? Hasab. Apa hasabnya? Hasabnya itu adalah memakmurkan masjid. Hasab itu apa? Nilai-nilai kebaikan yang mereka bangun menjadi ciri khas mereka. Misalnya hasab kita adalah bersedekah. Maka satu keluarga ini punya kebiasaan baik, nilainya adalah nilai kedermawanan. Pokoknya keluarga ini dibangun untuk menjadi orang-orang dermawan. Bapak ibu contohkan kepada anaknya sedekah. Hasab keluarga ini adalah ahlul Quran. Saya, ibu bapak datang ke sahabat saya yang anaknya sedang dipondokkan di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng. Kemarin pulang libur anaknya, saya datang ke rumahnya, banyak bertanya tentang kegiatan anak di sana. Dan anak saya pun mungkin insya Allah sudah daftar tanggal 10 Februari nanti tes 2 hari di Jakarta, nanti Juni atau Juli insya Allah ke Tebu Ireng. Cerita dari kawan saya ini, ada seorang kiai di Tasikmalaya, punya anak 12 Pak. Saya tidak tahu dari berapa istri. 12 ini apakah dari satu istri atau rereongan? Ya, dari beberapa istri, wallahu alam, saya tidak tanya lebih jelas lagi. Tapi 12 anak ini Pak, yang 9 selesai 30 juz. Yang 9 anak ini di pondok di Tebu Ireng ini, 9 anaknya sudah selesai 30 juz, tinggal yang 3. Nah, jadi Bapak Ibu, hasabnya apa nih? Hasab orang tuanya ahlul Quran. Hasab orang tuanya hari-harinya baca Quran, hari-harinya ngajar Al-Quran. Nanti punya anak juga ahli Quran. Hasab orang tuanya adalah ahli sedekah. Lihat nanti anaknya juga sama Pak, gemar bersedekah. Hasab orang tuanya ahli shaum, maka anaknya juga senang mengikuti orang tuanya, yaitu ahli shaum. Ini hasab orang tuanya, yaitu Imran dan istrinya dekat dengan masjid. Punya anak pun disimpan di mana? Disimpan di masjid. Mihrab Masjidil Aqsa. Meninggallah ibu bapaknya, memang sejak kecil sudah dipilihkan orang yang akan merawatnya, yaitu Nabi Zakaria. Yang Nabi Zakaria itu adalah pamannya karena menikah dengan adiknya Hanna. Bu Imran tadi itu dirawatlah oleh Nabi Zakaria dengan keutamaan kebaikan dari seorang Maryam, putranya Imran tadi. Ternyata Allah berikan keistimewaan kepadanya, bukan hanya rezeki yang didatangkan dari surga. Kita sudah bahas di bulan yang lalu bagaimana rezeki mendatangi kita. Ada rezeki yang datang diantar-antarkan ke rumah kita. Pernah ibu datang begitu? Pernah ya? COD paling gitu. Paket kan datang kan, rezeki datang, cuma bayar. Nah, kalau ini rezeki dari surga. Nah, punya anak namanya Isa alaihi salam. Lihat Pak, karena orang tuanya bercahaya, anaknya lebih bercahaya, cucunya lebih bercahaya. Kenapa disebut lebih bercahaya? Allah berfirman dalam Al-Quran,
Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, mereka niscaya kelak di akhirat akan bersama dengan orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah kepada mereka. Dari mana? Golongan mana? Minan nabiyyin, golongan paling tinggi adalah para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiqin. Yang ketiga syuhada, golongan lebih rendah namanya syuhada. Yang keempat wassalihin, golongan yang paling rendah, yang paling bawah namanya sholihin. Kita di mana? Nabiyin? Nggak mungkin, kalau ngaku-ngaku nabi sesat kita. Ya, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu, boleh nggak kita ngaku-ngaku? Ya udah Ustadz, saya nggak berani di nabiin, memang nggak mungkin. Saya disiddiqin. Bisa nggak? Ibu adalah siddiqin atau syuhada atau sholihin. Siapa siddiqin ini? Allah menyebut langsung ummuhu siddiqah, ibunya Nabi Isa itu gelarnya siddiqah karena perempuan. Siddiqah itu orang yang satu derajat di bawah Nabi. Mungkin nggak kita siddiqah? Kita berani apa ya? Kalau nggak siddiqah, syuhada. Kalau nggak syuhada, sholihin. Berarti kita siapa? Yakin Pak? Insya Allah ya, amin. Kan Robi habli minas sholihin. Kita minta jadi orang soleh, punya anak soleh. Kita lihat cahaya ini Pak, cahaya dari bapak ibunya yang sholihin. Karena Imran dan istrinya bukan Nabi. Imran dan istrinya bukan keluarga Nabi. Dia orang biasa-biasa, manusia biasa, tapi punya hasab, punya kebaikan, keutamaan. Di antaranya memakmurkan masjid Allah. Maka lahir anaknya yang juga dekat dengan masjid, yakni Maryam, gelarnya satu derajat di bawah Nabi. Ternyata Maryam punya anak, gelarnya Nabi. Lihat, ini yang saya sebut dengan bagaimana keluarga cahaya menghasilkan generasi yang bercahaya. Maka kalau kita lihat, karena tadi 45 menit selesai nih Pak, kata kuncinya adalah apa? Kata kuncinya adalah cahaya. Maka cahaya, Quran mengatakan di rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Maka agar rumah kita bercahaya, punya anak yang juga sama-sama mendapatkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, ikatkanlah hati-hati kita di masjid. Satu di antaranya sebagai hasab. Hasab itu adalah kebaikan yang kita bangun, yang kemudian berkahnya mungkin bukan kita yang dapatkan, tapi berkahnya adalah keturunan kita yang lebih baik mendapatkannya. Contoh dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 82, Allah berfirman tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Dia berangkat ke satu tempat, diikutinlah oleh Nabi Musa. Singkat cerita, mendapatkan kejadian 3 perkara. Dan pertama adalah perahu yang dibocorin tuh Pak. Nanya kenapa, nanti dijawabnya. Yang kedua, ada anak kecil dibunuh. Yang ketiga, ada rumah yang hampir roboh dibangun. Ini kenapa? Kok dibangun? Padahal orang kampung itu pelit luar biasa. Mereka minta makan, minum aja nggak dikasih. Ini kampungnya kampung orang pelit. Tapi kenapa Nabi Musa, Nabi Khidir minta Nabi Musa untuk bantu bangun rumah? Saya bahas yang ketiga. Kenapa dibangun? Jawabannya apa? Karena abuhuma sholihah. Karena bapak ibunya orang soleh. Bapak ibunya orang soleh ternyata punya anak, dan menurut ulama dalam tafsir bukan bapak ibu. Abu di situ adalah mungkin kakek nenek atau lebih tinggi daripada kakek nenek. Kakek neneknya punya cahaya. Ternyata berkah cahayanya bukan kepada anak, bukan kepada cucu, bahkan bisa kepada cicitnya. Coba cek tafsir dalam Quran ya, surah Al-Kahfi ayat ke-82 tentang Abu Huma. Siapa Abu di situ? Dalam tafsir Ibnu Katsir bukan bapak. Jadi yang soleh bukan bapaknya, tapi bahkan mungkin uyut Pak. Uyutnya yang soleh, cahayanya sampai diberikan oleh Allah kepada cicitnya. Itu yang disebut keluarga cahaya. Bapak ibunya yang baik, anaknya juga baik, cucunya baik,
kemudian bahkan keturunan ke bawahnya pun mudah mendapatkan kebaikan. Buktinya 2 nabi suruh jadi tukang bangunan. Siapa yang nyuruh? Allah. Tukang bangunan Pak, dibangunkan rumah oleh 2 nabi. Bayangkan, 2 nabi yang punya derajat tinggi disuruh bangun rumah. Rumah siapa? Ternyata bukan rumah siapa-siapa. Jawabannya amal gula, ya amal jida. Sementara rumah ini ligulamaini yatimaini fil Madinah, milik 2 anak yatim. Yang dua-duanya yatim. Di mana sekarang? Di kota. Nanti akan datang ke sini. Kenapa dibangunkan 2 anak yatim? Ada hubungan saudara dengan Nabi Hidid? Tidak. Kenapa dibangunkan? Kok repot-repot bangunkan rumah orang? Kenal juga enggak? Ini akan jadi tanda buat mereka nanti pulang ke sini ada harta. Ada harta kekayaan, sebagai ulama mengatakan bukan harta berupa materi, tetapi wasiat. Terus apa alasannya? Karena abuhuma salihah, karena orang tuanya, mungkin kakek nenek atau cucu apapun, uyutnya itu adalah orang soleh. Makanya kalau kita punya cahaya, nah, pertanyaan kita kembali, kita kira-kira punya cahaya apa? Orang tua, nih kita sebagai orang tua bercahaya apa enggak? Kalau orang tuanya bercahaya, di rumah kita sebarkan cahaya, maka lihat anak-anak kita pun juga mendapatkan cahaya. Kalau kita gelap sendiri saja gelap, apalagi bisa nerangin orang. Kita sendiri saja gelap, kegelapan, mau kemana kita? Karena gelap nggak tahu jalan. Ya, apalagi bisa nerangin anak. Padahal Quran wanti-wanti. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kalian agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Perlu apa? Perlu cahaya agar tidak terjerumus ke dalam jurang, tidak terjerumus ke dalam lubang. Maka ada cahaya yang menerangi. Tapi bukan kita saja, kata Allah, yang harus bercahaya, tapi wa ahlikum, dan keluarga kalian pun juga harus mendapatkan cahaya. Singkatnya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi rumah yang bercahaya adalah rumah ahli ibadah. Rumah yang keluarganya terikat, terutama orang tuanya mengikatkan dirinya ke masjid. Sehingga apa? Boleh dicek dalam Al-Quran surah Taubah ke-18. Apa kata Allah? Orang makmurkan masjid itu. Terakhir, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang makmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan prinsipnya adalah bagaimana pertanggungjawaban di hari akhir. Wa aqamas shalah, dia berusaha tetap mendirikan salat, bukan hanya melaksanakan salat tetapi mendirikan salat di luar masjid. Kalau melaksanakan di masjid, kalau mendirikan di luar masjid, nilai-nilai yang dibangun di luar salat. Yang keempat, wa ataz zakah, buahnya dia akan gemar bersedekah. Walam yakhsha illallah, yang kelima, orang memakmurkan masjid pasti tidak akan pernah punya kekhawatiran. Yang dikhawatirkannya adalah apakah Allah ridho atau tidak kepadanya. Yang keenam apa? Ini buahnya Pak. Fa'asa ulaika ayyakunu minal tadi. Orang yang memakmurkan masjid pasti, karena kalau asanya kita Pak, asa kita mudah-mudahan. Tapi kalau asanya Allah, pasti kata Allah. Fa'asa, maka pasti ulaika, mereka yang memakmurkan masjid Allah, ayyakunu minal muhtadin, hidupnya diliputi cahaya hidayah Allah. Keluar masjid doanya apa? Masuk masjid dulu, kaki kanan, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Keluar masjid, kaki kiri, apa doanya? Allahumma inna nas'aluka min fadlika. Ya, apa fadlikanya itu? Dicek tuh Pak, apa fadilah? Ya Allah, masuk minta rahmat, bukakan pintu-pintu rahmat, ampunkan dosa. Maghfir li dzunubi waftah li abwaba rahmati. Keluar, Allah maghfir li dzunubi waftah li abwaba fadlika, minta ampunan dan dibukakan fadilah, karunia. Pertanyaannya, karunia terbesar orang dari masjid apa? Berkat gitu. Keluar dari masjid, fadilah keutamanya apa? Hidayah. Makanya rumah cahaya itu pulang dari masjid ke rumah kita. Wallahi Pak, janji Allah, keluar dari masjid Bapak bawa fadilah, karunia Allah. Apa karunianya? Quran surah At-Taubah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
din, mereka pulang bawa cahaya hidayah Allah. Kalau bawa cahaya maka rumahnya bercahaya. Kalau rumahnya bercahaya maka anak cucu keluarganya, generasinya, generasi yang juga sama-sama bercahaya. Mungkin Bapak Ibu sekian yang dapat disampaikan. Semoga ada barokah, ada manfaatnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? 5 menit lagi, dipersilakan. Pak Ustaz, Enggak. penjelasan itu kita belajar Al-Quran sampai negeri Cina itu memang ada hadisnya atau hanya ungkapan ulama? Ada hadisnya Pak. Ya. Dan kemudian kita menjadi tahu gitu. Sahabat di zaman sahabat itu sudah terlebih dahulu sampai ke negeri Cina. Boleh Bapak Ibu cek ya, siapa sahabat pertama datang ke Cina itu? Ya, Bapak dicek nanti pulang dari sini siapa kira-kira sahabat yang ada di Cina di zaman sahabat. Ya, jadi betul-betul bukan istilah atau peribahasa. Ya, kalau sekarang mungkin kita belajar apanya? Belajar dagang. Belajar apa Bu? Belajar bikin produk bus gitu ya. Belajar apa dari Cina gitu ya. Kalau sekarang kita bilang belajar apa coba dari Cina. Tapi itulah Nabi dan menganjurkan di antara sahabat sudah lebih dahulu datang ke Cina. Ya, jadi Islam sebelum datang ke Nusantara, sebagian ulama mengatakan sudah datang terlebih dahulu ke Cina. Ya, tapi nanti mungkin harus dibuat satu tema khusus tentang sejarah perjalanan Islam ya sampai ke Nusantara yang lengkapnya. Saya belajar di perkuliahan itu bagaimana tentang madhab saja Pak Bu, madhaba ilaih, madhab madhaba ilaih, apa yang dipilih oleh seorang ulama untuk menetapkan hukum satu perkara itu pun panjang. Madhab itu kapan datang? Nanti bicara tentang fikih, usul fikihnya bagaimana, termasuk penyebaran Islam kemana-mana itu mungkin harus disampaikan dalam sesi yang khusus. Tapi sepengetahuan saya itu hadis Nabi. Yang kedua sudah diamalkan terlebih dahulu oleh sahabat Nabi yang terlebih dahulu menyebarkan Islam sampai ke negeri Cina. Walau Sin itu ada. Atas cekap tadi. Enggak, Bapak Ibu demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan keluarga cahaya itu bukan hanya sekedar materi kajian, tetapi kita betul-betul memastikan bahwa apakah keluarga kita sekarang sudah memiliki cahaya itu, dan cahaya itu ada di pundak-pundaknya ar-rijal. Tadi katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Itu ternyata rijal adalah bapak, rijal adalah suami. Ya, mereka rijal adalah yang menjadi imam dalam keluarga dan rumah tangga. Maka cahaya itu paling utama, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab seorang suami dan seorang ayah. Maka bawalah Bapak, wahai para ayah, wahai para suami, cahaya-cahaya hidayah itu ke rumah. Maka insya Allah sekali lagi rumah-rumah kita bercahaya dan anak-anak kita pun juga mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.